penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Hanya yang saya mau katakan begini, bahwa dengan pernyataan termohon tidak akan menghadirkan saksi, menurut kami itu sangat bagus banget buat kami. Karena keuntungan besar buat kami. Karena sekarang saksi itu merupakan satu alat bukti. Dalam perkara pidana 184 KUHP, saksi itu berada paling depan, berada paling atas. Kalau sampai ini tidak dihadirkan, ya udah silakan aja. Makanya kami mau mengukur besok nih. Kalau sampai dalam perkara ini yang kemudian hanya mengajukan ahli, ayo kita uji ahlinya. Tapi tadi Kira-kira ahli begitu. aja ya? Ahli aja. Sudah ketahuan, catat. Iya kan? Saya sudah mengancam. Silakan hadirkan AEP ya. Yang awalnya dalam kompresi Polda itu diantaranya pengakuan AEP. Kami akan cecar. Siapa tahu jangan-jangan AEP ini terlibat. Catat itu. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Sudirman. Ya. Kami akan tanya dari hati ke hati nanti, karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, Pak Sudirman orang Cirebon, akan ditanya. Orang Sudirman diumpetin aja di Polda itu apa maksudnya? Emang tidak boleh mau ditemui kalau harusnya kan di lapas, meminjam untuk menggali keterangan atau melengkapi alat bukti ya keterangannya. Silakan saja, tapi setelah itu harusnya segera kembalikan ke lapas Cirebon ya. Ini enggak. Nah, jadi hanya dua itu ya waktu ke Polda Jawa Barat menyampaikan, yaitu keterangan AEP dan keterangan terpidana Sudirman. Silakan hadirkan, pasti kami cecar. Sehingga kalau kemudian keputusannya tidak dihadirkan, berarti kami sudah menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar. Sidang pra-peradilan kasus Vina, kuasa hukum Peggy harap tidak ada drama. Sidang lanjutan pra-peradilan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung berlanjut. Polda Jawa Barat selaku termohon hadir diwakili 15 penasihat hukum. Hari pertama ini membacakan dari pemohon dan kita memberikan jawabannya, ujar Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nurhadi Handayani pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan dalam gugatan pra-peradilannya mengutamakan pada kebenaran materi formil dan material atas dugaan penyidik kepada kliennya. Pasalnya dari kuasa hukum tetap berkeyakinan kliennya tidak ada dalam peristiwa tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Ingsang Safarudin, menilai sidang ini diharapkan bisa selesai dengan efektif tanpa adanya penundaan. Saya pikir itu hal yang bagus. Artinya kita tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi drama tunda-tunda untuk mengetahui apa ada atau tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Perlu diketahui, harus dicari kebenaran formil dan material, ucap kuasa hukum di persidangan. Dia menuturkan gugatan diutarakan bagian per bagian yang direspon langsung oleh termohon, yaitu Polda Jabar. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah sangat matang memahami permohonan ini, katanya. Ngaku diancam dan dibully. Saksi kunci Ketua RT Abdul Pasren laporkan keluarga terpidana kasus Vina ke Polda Jabar. Saksi kunci Vina Cirebon Abdul Pasren bersikuku dengan apa yang diyakini tentang malam kejadian tewasnya Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Pendirian Pasren tak goyah melawan kesaksian dari sejumlah warga yang mengklaim melihat anak-anak terpidana tidur di rumah kosong miliknya
saat malam minggu pada tanggal 27 Agustus 2016. Pria itu melaporkan para keluarga terpidana ini ke Polda Jawa Barat ketika kasus ini kembali mencuat di tahun 2024. Di tahun 2024, Pak RT tiba-tiba melaporkan Ibu Aminah, kakak terpidana dari terpidana Supriyanto sama keluarga terpidana lain, bahwa pada 2016 yang lalu sambil sujud-sujud nyodorin amplop, nyodorin uang untuk Pak RT biar bisa mengakui bahwa anak-anak itu tidur di rumah, ujar Ferry. Keluarga para terpidana ini pun telah dipanggil dan di BAP oleh Polda Jawa Barat. Mereka di BAP atas dasar dugaan penyuapan yang dilakukan pada tahun 2016 silam. Pak RT Pasren sampai sekarang masih tetap kekeh dengan pendapatnya, dengan kesaksiannya, dengan keterangannya di tahun 2016 tambahnya. Kini Pasren mengaku mendapat banyak intimidasi yang dialami oleh Pasren, mulai dari pereksekusi bulian sampai ancaman yang terus-menerus dialami oleh Pasren dan keluarganya. Untuk itu, ia menunjuk Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Pitra Romadoni Nasution membenarkan bahwa Abdul Pasren dan keluarga telah memberikan kuasa hukum kepada tim Jakratara Merah Putih untuk memberikan bantuan hukum kepada Pasren beserta keluarganya. Dan pada tanggal 25 Juni 2024 kemarin, Pak Pasren dan keluarga telah menandatangani surat kuasa kepada tim kami yang nantinya sebagai dasar kita untuk melakukan pembelaan dan tindakan-tindakan hukum ke depannya, katanya. Dihalangi besuk 6 terpidana kasus Vina Cirebon, kuasa hukum datangi Dirjen Pas. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 mendatangi kantor Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu 19 Juni 2024. Kedatangannya untuk mempertanyakan alasan penghalangan kuasa hukum menemui terpidana oleh pihak lapas. Kami datang ke Dirjen Pas untuk menyampaikan keberatan